Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para akhwat wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas hak-hak yang harus diperhatikan dan dinaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas atau kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hak sesama muslim. Telah kita sebutkan ya, ada beberapa hak muslim yang harus kita tunaikan. Di antaranya, apabila kita bertemu dengan saudara kita, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Kemudian apabila dia mengundang kita, hendaknya kita penuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, apabila dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Kemudian yang keempat, apabila dia bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mendoakannya. Yang kelima, apabila dia sakit, maka hendaknya kita jenguk. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, maka kita antarkan jenazahnya. Kemudian ditambahkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi antara hak saudara kita adalah hendaknya kita tidak mengganggu ya, atau menimbulkan gangguan kepada saudara kita. Hendaknya seorang muslim menjaga diri dari mengganggu saudaranya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan hak yang ke-10, yaitu haqqu ghairil muslimin, hak orang-orang non-muslim. Ya, hak orang-orang non-muslim. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah hak yang hendaknya kita tunaikan di dunia. Adapun di akhirat, ya, seorang muslim wajib untuk meyakini bahwa orang-orang non-muslim ini ketika mereka meninggal dunia, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kekal abadi di dalamnya. Ini keyakinan yang harus ada pada diri kita. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang kafir baik dari kalangan musyrikin maupun dari kalangan ahli kitab, ya, dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Ini harus kita yakini bahwa orang kafir kalau dia tidak masuk Islam, ya, sampai kematiannya datang, dia tetap dalam kekufurannya, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahim. Ya. Sebaik apapun yang dia lakukan di dunia, maka itu tidak memberikan manfaat. Dan hati-hati ya, keyakinan ini mulai digoyahkan oleh sebagian pihak, mengatakan bahwa surga itu bukan hanya untuk agama muslim saja, agama Islam saja, ya, tapi juga untuk penganut agama lain selama dia berbuat baik dalam kehidupannya. Maka hati-hati ya, propaganda pluralisme semacam ini ya sangat marak. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ya, kalau ada yang bikin kaos nih, mungkin para akhwat wal ummahat pernah melihat ya, sempat viral. Ada yang bikin kaos
apabila surga itu hanya untuk agamamu, maka biarkanlah kami di neraka dengan kebinekaan. Ya, naudzubillah. Ya, apakah masih bisa mikir kebinekaan Anda ketika masuk neraka? Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak memilih Islam sebagai agama bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, bukan agama yang lainnya. Sehingga tidak benar kalau orang mengatakan bahwa semua agama merupakan jalan keselamatan. Tidak. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Islam. Bahkan termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka berpegangan dengan ajaran sebagian nabi. Ketika Nabi kita Muhammad SAW telah diutus di tengah-tengah umat manusia, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mengikuti ajaran-ajaran nabi mereka. Tapi yang harus mereka ikuti adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sehingga tidak benar ketika orang mengatakan bahwa mereka juga akan selamat karena mengikuti jalannya Nabi Musa. Mereka juga selamat karena mengikuti jalannya Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, kita perlu tanyakan kepada mereka, apakah benar mereka mengikuti jalannya Nabi Musa alaihissalam? Apakah benar mereka mengikuti jalannya Nabi Isa alaihissalam? Mana mungkin Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, kemudian mengajarkan untuk menyekutukan Allah dengan dirinya, ya, dijadikan sebagai salah satu unsur terlintas. Tidak mungkin. Sehingga mereka pada hakikatnya bukan mengikuti ajaran para nabi, ya. Dan ketika mereka mengklaim kami mengikuti para nabi yang diutus kepada kami, sebelum Nabi SAW, maka tidak boleh lagi mengikuti para nabi tersebut setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ya ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun wala yu'minu bima wa ma yu'minu bima ursiltu bihi ya fahuwa min ashabil jahim." Karena Nabi SAW tidaklah mendengar tentangku seseorang pun, baik dia dari kalangan Yahudi maupun dia dari kalangan Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia akan termasuk penghuni neraka jahim. Ya. Sehingga ini yang perlu kita yakini. Barang siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai agama, maka dia tidak akan selamat di akhirat nanti. Dia akan masuk dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Walaupun sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan. Kadang ada orang mengatakan, ya, ada tokoh Nasrani yang bernama Bunda Teresa. Ya, dia banyak sekali menolong manusia di Calcutta, India. Ya, orang mengatakan, masa orang sebaik ini masuk neraka? Ya, kita katakan, bagaimana Anda misalnya ada persyaratan, ya, ada persyaratan di sebuah perusahaan. Ya, kemudian syarat untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut Anda minimal punya ijazah S1. Maka nggak mungkin dia bisa masuk tanpa ada ijazah tersebut karena tidak sesuai dengan syarat. Nah, orang-orang semacam ini, ya, mereka tidak punya syarat yang bisa memasukkan mereka masuk ke dalam Islam. Itu apa? Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika siapapun itu, apapun kebaikan yang telah dia lakukan, ya, selama dia tidak mau masuk Islam, maka dia akan termasuk penghuni neraka jahim, ya, kekal abadi di dalamnya. Kemudian kata beliau, ghairul muslimin yashmalu jami'al kafirin. Yang dimaksud dengan orang non muslim di sini adalah seluruh orang-orang kafir. Wahum asnafun arba'ah, dan mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Ya, jadi para ulama membagi orang-orang non muslim itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama harbiyun, kafir harbi, orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Qala wa musta'minun bikasril mim. Yang kedua adalah orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin.
al-musta'minun. Kemudian yang ketiga, wa mu'ahadun. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, wadhimmiyun. Wadhimmiyun itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan berkewajiban membayar jizyah, upeti. Ya, jadi mereka dipersilahkan untuk tetap memeluk agama mereka, berpegang dengan ajaran agama mereka. Mereka tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, namun harus memberikan kontribusi kepada pemerintah kaum muslimin berupa jizyah. Jadi ini 4 golongan orang-orang kafir. Yang pertama harbi, yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ya, al-musta'min, yaitu orang yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Yang ketiga, mu'ahad, yaitu orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Dan yang keempat, zimmi, yaitu kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan membayar jizyah. Baik, sekarang bagaimana memperlakukan keempat golongan orang-orang kafir ini? Qala rahimahullahu ta'ala, wa ammal harbiyun falaysa lahum alaina haqqun min himayatin aw ri'ayah. Adapun kafir harbi, ya, maka dia tidak memiliki hak, ya, baik itu berupa penjagaan maupun riayah, penjagaan dan perawatan, ya, perlindungan. Jadi orang kafir harbi itu wajib untuk diperangi, ya, wajib untuk diperangi karena dia telah mengangkat permusuhan dengan kaum muslimin secara terang-terangan, memusuhi kaum muslimin, maka tidak ada hak sama sekali bagi dia. Justru dia harus diperangi. Kemudian golongan yang kedua, wa ammal musta'minun falahum alaina haqqul himayah fil waqt wal makan al muhaddidin li ta'minihim. Kemudian golongan yang kedua, kafir musta'min, orang-orang yang meminta keamanan. Maka mereka memiliki hak untuk kita tunaikan berupa penjagaan di waktu dan tempat yang terbatas untuk keamanan mereka. Jadi misalnya mereka datang minta perlindungan kepada kaum muslimin, maka mereka berhak untuk mendapatkan keamanan tersebut, tidak dianiaya dan tidak dizalimi oleh kaum muslimin. Ya. Dalilnya, ya, tentang hak yang hendaknya ditunaikan kepada mereka berupa penjagaan dan perlindungan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian antarkan dia ke tempat yang aman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau ada dari kaum musyrikin itu minta perlindungan, minta keamanan, maka berikanlah perlindungan kepada mereka. Ya. Tujuannya apa? Para akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, ya, agar mereka mendapatkan dakwah. Jadi tujuannya kenapa mereka kita berikan perlindungan, agar bisa kita dakwahi. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala.